Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 14 sampai 16 Mei 2025. Nah, di sini di minggu ini bursa hanya buka 3 hari saja, jadi kemungkinan videonya hanya singkat saja karena akan saya berikan lagi analisanya di hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Oke, langsung saja kita mulai dari saham cuan. Oke, boleh kita lihat ya di sini cuan sesuai dengan analisa kita ya. Kalau cuan akan lebih cenderung bergerak naik, namun di sini trading plan kita tidak valid ya atau invalid karena memang tidak harga tidak atau saham cuan tidak turun dulu ke area pembelian kita, tapi langsung bergerak naik ke area target. Jadi di sini untuk cuan saya hapus trading plan-nya karena memang tidak valid. Oke. Tapi di sini ada dua resisten yang tercapai di angka 8.500 sampai 9.075, dan boleh kita lihat setelah mencapai resisten 9.075, cuan menandakan rejection dan sekarang sedang bergerak sideways di area support ya. Ini menjadi support, 8.500 menjadi support, dan resisten 9.075 sekarang menjadi resistennya. Oke, jadi untuk pergerakan saham cuan akan lebih cenderung sideways di area ini sampai nanti keluar dari area support ataupun resistennya. Oke. Di sini untuk cuan, ini menjadi support ya. Jadi pergerakannya akan lebih cenderung sideways dulu, bolak-balik di area support dan resisten sambil nanti menentukan arah selanjutnya ya. Oke, jadi bisa saja naik ke resisten dulu, lalu turun ke support dan seperti ini ya. Jika nanti semisal break dan support, maka cuan akan lanjut bergerak turun ke support selanjutnya di 7.800. Tetapi jika break resisten, maka cuan akan bergerak naik ke area 9.750. Oke, jadi pantau dua area, boleh pantau kedua area ini, yaitu support di 8.500, lalu resisten di 9.075. Jika kita lihat dari volumenya harusnya masih akumulasi ya. Oke, ternyata distribusi di hari Jumat tanggal 9 ada akumulasi ya. Ada akumulasi. 1 minggu terakhir terlihat kalau sebenarnya pada saham cuan ini ada distribusi dari DP, ZPRX dan didominasi dari asing ya. Boleh kita lihat volume dari asingnya di sini terjadi outflow yang menandakan memang asing jualan pada saham cuan. Jadi dengan ini harusnya cuan masih akan lebih berpotensi untuk bergerak turun, apalagi posisi sekarang sedang di area resisten. Jadi dengan adanya distribusi lalu posisi di area resisten, maka harusnya arah dari saham cuan akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Tapi konfirmasi secara teknikal yaitu break support dulu 8.500. Jika di breakdown, maka saham cuan akan konfirmasi turun ke area support 7.800. Oke. Jadi tetap pantau secara teknikalnya support 8.500. Nah, jika nanti support ini di breakdown, maka saham cuan akan valid turun. Tetapi jika tidak, maka ada potensi dia akan tes resisten 9.075 lagi. Oke, jadi boleh pantau kedua area ini pada saham cuan. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Untuk TPIA oke, masih sangat bagus ya, sangat valid untuk area-area yang saya bagikan di minggu yang lalu. Boleh kita lihat, jika break area supply 8.500 sampai 8.700, maka TPIA akan melanjutkan kenaikannya, lanjut bergerak naik ke supply selanjutnya di angka 9.200 sampai 9.350. Boleh kita lihat TPIA bergerak naik ke area tersebut ya, naik di sini. Dan setelah mencapai area supply tersebut, ada pergerakan turun atau rejection dan harga TPIA terjadi koreksi di sini. Jadi harusnya kalian sudah bisa cuan dari saham TPIA. Oke. Dari sini area ini menjadi area demand ya, karena berhasil di breakout. Ini menjadi area demand yang ini ya. Saya tarik sedikit ke bawah supaya lebih valid. Ini 8450. Jadi area demand-nya 8450 sampai 8700. Dan untuk sekarang masih di area demand-nya. Jadi harusnya TP ya masih ada potensi untuk bergerak naik. Intinya selama di atas area demand, maka TP-nya masih potensi bergerak naik. Tetapi jika demand 8450 sampai 8700 di breakdown, maka TPY akan bergerak turun ke support 8000. Jadi pantau
satu area demand ya, yang ini yang saya buat tanda panah hijau. Jika di breakdown untuk area demand-nya maka akan lanjut bergerak turun, tetapi jika tidak maka TPI akan bergerak naik kembali ke area supply 9200 sampai 9350. Jika kita lihat dari volumenya atau broker summary-nya, terlihat ada akumulasi ya. Satu minggu terakhir ada akumulasi, tapi di hari Jumat sepertinya asing keluar ya. Kita lihat di indikator di hari Jumat asing keluar, tapi secara broker summary-nya masih ada inflow. Jadi seharusnya TPI masih ada potensi untuk bergerak naik karena secara broker summary-nya masih ada akumulasi, atau secara keseluruhan masih akumulasi, tapi dia di sini hanya koreksi saja, koreksi normal di sini, dan ada potensi dia akan bergerak naik kembali. Jadi pantau saja satu area demand pada TPI ya, pantau saja satu area demand di angka 8450 sampai 8700. Selama belum di breakdown maka TPI masih sangat berpotensi untuk bergerak naik karena secara trennya masih uptrendnya di sini. Mencoba membuat tren yang baru itu uptrend, jadi masih aman untuk TPI. Oke. Jadi pantau dulu area tersebut. Jika ingin entry maka saran saya tunggu ya di area demand. Di area demand ini tunggu satu candle bullish. Jika sudah ada maka kalian boleh entry buy dengan target di supply. Tetapi jika belum ada dan ternyata nanti demand di breakdown maka sebaiknya jangan di entry dulu. Jadi lebih baik menunggu dulu karena IHSG jika kita lihat ada potensi koreksi ya. Setelah 2 minggu terakhir rally, maka ada penurunan di hari Jumat kemarin ya. Jika kita lihat di sini. Di hari Jumat ada penurunan, Kamis dan Jumat ada penurunan, jadi IHSG berpotensi koreksi. Nah, di sini juga boleh kita lihat pas di area trendline dan juga di area supply. Jadi harusnya IHSG berpotensi koreksi ke area supportnya di sini. Jadi lebih baik wait and see dulu pada saham-saham yang punya market cap yang besar karena biasanya ini menjadi pendorong bagi IHSG untuk bergerak turun. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam yang dimana sudah kasih cuan banyak ya untuk trader ataupun investor 2 minggu terakhir ini atau bahkan 1 bulan terakhir ini, karena boleh kita lihat dia sudah rally dari tanggal 8 April. Jadi Antam sudah rally 1 bulan terakhir, jadi harusnya akan ada koreksi ya sebenarnya secara teknikalnya. Walaupun di sini saya buatkan ya analisanya kalau Antam masih akan bergerak naik sampai ke 2 resisten, tapi bahkan resisten ini mampu di breakout dan sampai ke area 2800. Oke, di area ini sebenarnya sudah ada resisten kuat ya. Di area 2000. Sebentar saya hapus dulu. Sahabatku weekly. Di area sini ya sudah ada resisten kuat pada Antam. Pertama 2750, sorry. Lalu yang kedua di sini. Di 2900. Oke. Area ini menjadi area resisten kuat secara historisnya, jadi harusnya Antam akan reject di area ini. Dan boleh kita lihat di hari Kamis mengalami rejection di area resisten tersebut. Nah, di sini hari Jumat kembali hijau ya. Jadi ada potensi Antam akan naik sedikit lalu nanti bergerak turun. Jadi jangan terkecoh jika nanti Antam bergerak naik, tapi biasanya itu menjadi pergerakan manipulatif ya, sehingga retail nyangkut di atas dan akhirnya diturunin ke bawah. Oke, jadi view saya pada Antam akan seperti ini. Akan naik ke resisten lagi, ke resisten 2750 sampai 2900. Lalu setelah itu akan turun kembali minimal ke support 2360 ya. Jadi view saya pada Antam ada potensi dia akan bergerak naik ke area resisten lagi, resisten 2750 sampai 2900. Setelah mencapai area tersebut, maka akan ada koreksi pada saham Antam. Secara broker summary harusnya masih akumulasi. Oke, masih akumulasi, masih bagus volumenya. Tapi berdasarkan teknikalnya akan ada koreksi karena ini menjadi area yang kuat atau yang krusial pada saham Antam, apalagi sudah rally dari bawah. Jadi biasanya jika sudah rally jauh maka harusnya akan ada koreksi normal dulu. Oke, jadi untuk Antam wait and see dulu ya. Lebih baik tunggu di bawah, tunggu kasih diskon dulu baru kalian entry. Jangan FOMO di atas sehingga nanti kalian bisa keseret ke bawah dan akhirnya cut loss. Oke. Jadi view saya pada Antam seperti ini, dia akan naik dulu sedikit ke area resisten dan akan turun ke area support 2360. Oke, lanjut ke saham yang keempat ada Pegas. Untuk Pegas boleh kita lihat ya di sini trading plan kita sebelumnya juga sudah cut loss
Dan saya juga menyarankan untuk cut loss di atas ya pada saat di sini. Cut loss sekitar 2-3% dan sekarang sudah hit stop loss. Jadi untuk trading plan pada Pegas sudah invalid karena memang area demand-nya di breakdown lagi. Area supply di breakdown lagi dan harga bergerak di bawah area supply. Jadi untuk Pegas arahnya atau view saya akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke support 1530 sampai 1460. Jadi untuk Pegas view saya akan cenderung bergerak turun ke area support ini. Dua area support yang menjadi target turun dari Pegas. Oke. Setelah mencapai support ada potensi dia akan naik lagi ya. Karena jika kita lihat secara historisnya pergerakan dari Pegas ini lebih cenderung bergerak sideways di dalam range area 1400 sampai 1700. Oke. Jadi kita lebih baik menunggu dulu jika ingin entry pada Pegas, tunggu di area 1400, baru entry dan sell di area 1700. Karena sekarang posisi di tengah-tengah, maka sebaiknya menunggu saja sampai nanti memasuki area pembelian kita. Oke, secara broker summary-nya kita cek. Apalagi di broker summary-nya didukung ya, ada distribusi mulai dari tanggal 28 April. Jadi sudah 2 minggu terakhir ada distribusi dari Pegas, jadi harusnya pergerakan turun Pegas di sini didukung dari broker summary-nya. Jadi view saya pada Pegas akan lebih cenderung bergerak turun ke support 1530 sampai 1460. Oke, jadi untuk Pegas lebih baik dibuang dulu barangnya jika punya barang, tapi jika belum maka boleh wait and see dulu, jangan di-entry dulu sampai nanti dia turun ke area 1400. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium supaya kalian bisa mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya dan kalian akan dipandu di sana. Sekian dari saya, terima kasih.